Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami mau mempresentasikan mata kuliah yang bernama Sistem Informasi Enterprise Terpadu dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Sigit Wijayanto, BSc MSc. Dan kita mau memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Aulia Azara dengan NIM 1202702001 dan juga rekan saya yang bernama Saya Agus Masdar Prasetya dengan nomor NIM 1202702008. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh rekan saya. Bang Agus, silakan. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan mengenai pengertian ODO ERP System, terus fitur-fitur ODO, kelebihan dan kelemahan ODO, implementasi ODO, dan integrasi modul. Apa itu ODO ERP Software? ODO ERP Software adalah terkenal sebagai Open ERP yang didirikan oleh Fabian Pinkers pada tahun 2005. ODO adalah On-Demand Open Project. ODO adalah kumpulan besar aplikasi yang modul terkait seperti CRM, manajemen penjualan, e-commerce atau e-niaga, manajemen gudang atau warehouse, manajemen pembelian, akuntansi, manajemen manufaktur, HRMS, dan lain-lain. Semua modul di dasar ini secara kolektif disebut sebagai perencanaan ERP perangkat lunak. Terlepas dari modul dasarnya, ODO memiliki lebih dari 26.000 aplikasi plugin pihak ketiga yang tersedia di toko aplikasinya. Masing-masing dibuat khusus untuk kebutuhan dan penggunaan yang berbeda, termasuk tema, laporan, perubahan alur kerja. Saat ini ODO adalah suatu solusi ERP sumber terbuka yang banyak digunakan di pasar. Fitur-fitur terbaik yang dimiliki ODO yaitu akuntansi. Akuntansi di sini membantu dalam mengoptimalkan seluruh proses faktur, memungkinkan pelanggan menghemat waktu dalam entry data. Yang kedua adalah e-commerce. Fitur ini membantu menjaga data pelanggan tetap teratur dengan pelacakan pesanan dan klaim. Yang ketiga CRM. ODO menawarkan antarmuka pengguna atau intuitif yang dirancang untuk penjualan dan dashboard yang memberikan gambaran luas tentang aktivitas penjualan. Yang keempat, modul karyawan. Dalam ODO ini dapat mengumpulkan data satu database, semua informasi mengenai setiap karyawan, mencatat status setiap karyawan, jabatan, jenis kontrak, serta tanggal dan jabatan. Kelebihan dan kekurangan dari ODO ERP System sendiri. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama adalah akses yang dapat dipercaya. Terus yang kedua, multi-platform yang dapat digunakan di Windows, Android, Linux, dan sebagainya. Yang ketiga, menghindari redundansi atau perulangan data pada pemasukan data-data operasi. Yang keempat, modulnya lengkap dan saling terintegrasi, saling terhubung satu sama lain. Dan yang kelima, mengurangi jeda waktu penampilan informasi dan laporan. Sedangkan untuk kekurangannya, ODO dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python dan yang tahu pemrograman Python ini masih belum banyak, sehingga kalau ada masalah sulit untuk mencari informasi. Yang kedua, ODO dikembangkan oleh komunitas. Oleh sebab itu, program ini akan mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Dan yang ketiga, program aplikasi ODO ini hanya memberikan pilihan konfigurasi hal menyulitkan untuk menentukan cara yang terbaik. Nah, dalam ODO ini terdapat alur sistem yang seperti gambar di bawah ini. Di sini ada customers, masuk ke sales distribution, application service, central database, selanjutnya ada financial application, manufacturing application, dan inventory management. Serta ada human resource management dan corporate reporting. Dalam front office-nya
Odoo ini terbagi dari sales distribution dan sales service application, sedangkan untuk back office-nya financial application, manufacturing application, dan inventory management. Secara umum, database pada Odoo tersentralisasi yang mana masing-masing modul bekerja pada posisi departemennya masing-masing. Selanjutnya, rekan saya, Aul akan menjelaskan. Silakan. Ya, terima kasih Kang Agus. Di sini kita implementasi Odoo ERP sistemnya itu dari perusahaan, bukan perusahaan sih, kayak toko apa? Ini ada profil perusahaannya, yaitu Konveksi KA Apparel. Ini berdiri sejak tahun 2014. Usaha dagang ini menjual berbagai macam jersey olahraga, mulai dari sepak bola, voli, sepeda, futsal, atau organisasi-organisasi seperti Sanggar Tari, Karang Taruna, atau komunitas sekolah, dan sebagainya. Konveksi Apparel ini berlokasi di Cipurit, Jawa Barat. Jadi itu kenapa ngambil implementasi ini, karena ada permasalahan yang ngebuat kita kayak ngebikin biar si KA ini punya sistem yang gak belibet gitu. Jadi di permasalahan itu proses pencatatan sama pendataan barang itu yang keluar masuk itu di gudang sebagian besar itu masih manual nih, masih dikerjain kayak menggunakan Excel kayak gitu. Kan sehingga kan pekerjaan itu kan terbuang sia-sia ya, membutuhkan waktu yang banyak dan juga tenaga kerjanya juga banyak gitu. Terus juga data dan informasi yang dimiliki setiap departemen di sini itu kan departemennya itu kan ada admin sales sama gudang, dua doang sih kayak gitu. Cuman karena kalau misalnya banyak penjualan kayak gitu, nanti kan kalau misalnya semakin banyak penjualan kan di KA Apparel ini semakin banyak adanya redundansi data gitu, kayak misalnya ada pengeprintan jersey 2 kali, namanya salah, misalnya aturan Rizky pakai Y, ini pakai I gitu. Terus sehingga setiap departemen itu yang diakses itu jadi saling berhubungan. Terus menjalankan pekerjaannya itu biar saling langsung otomatis gitu, nggak manual gitu. Diharapkan dengan menerapkan ERP Odoo ini, KA Apparel ini dapat mengatasi permasalahan yang ada nih, kayak pencatatan dan pendataannya itu dilakukan secara otomatis, biar nggak ada redundansi data kayak yang sudah disinggung tadi. Kemudian juga bisa mengambil keputusannya juga dengan cepat dan tepat. Bisa di next kan. Struktur usaha. Di sini struktur usahanya tadi sudah disebutkan, yaitu ada manajer, pemilik toko yang bernama Budi, dan juga ada karyawan admin sales, dan juga karyawan gudang inventory. Di sini karyawan gudang itu masuknya itu ke kayak tim pencetakan jersey, terus kayak sablon, terus kayak proses editing. Kalau editing itu lebih ke admin sales sih. Kalau admin sales itu kayak kan dia kan masih termasuk ke Instagram ya, jadi itu proses editing, admin sales itu masuk ke proses editing juga gitu. Kalau misalnya ada kayak pengen request desain ini, jadi nanti di admin Instagram itu dia melayaninya seperti itu. Kemudian next up. Nah, untuk implementasi Odoo ERP kan tentunya kan kita harus menganalisa sistem yang sekarang sedang dijalankan itu. Kalau sistem yang sedang berjalan sekarang itu sama kayak kita mesen kayak barang-barang di e-commerce gitu, kayak di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. Kayak pertama itu urutan itu pelanggan melakukan pemesanan jersey yang sudah jadi kepada admin sales KA Apparel. Di sini itu permasalahannya itu jersey-nya kita dijual itu yang sudah jadi, bukan yang misalnya yang harus didesain dulu, yang harus didesain yang terserah dari customer gitu, pengennya seperti apa. Jadi tuh di sini udah jadi tuh kayak misalnya kita nyetak sendiri tanpa adanya request dari customer. Misalnya udah ada logo tim sendiri, logo timnya misalnya kayak yang umum-umum gitu, kayak misalnya sepak bola ada tim Persija, jadi tuh udah kayak ada gitu. Misalnya namanya Marco Simic misalnya udah ada, terus nomor punggungnya udah ada, jadi tuh nanti pelanggan tinggal
check out gitu, nggak usah ada permintaan desain yang lain-lain. Kemudian urutan yang kedua itu ada, setelah itu admin sales mengecek nih stok jersey yang tersedia di gudang, apakah ada atau enggak. Kalau misalnya ada, karyawan gudang itu mulai menyiapkan jersey tersebut nih buat packing terus dikirim. Kemudian urutan keempat itu admin sales membuat faktur penjualan. Faktur penjualan itu kayak invoice ya. Invoice itu kayak misalnya nanti diberikan ke pelanggan nih berapa harganya yang harus dibayar. Kemudian setelah si pelanggan ini membayar, admin sales menerima pembayaran dan kemudian membuat laporan penjualan. Dan terakhir, pemilik menerima laporan penjualan dan proses berakhir. Next. Kemudian ada setelah tahu nih sistem yang sedang dijalankan itu kayak gimana, terus kita analisa nih kebutuhan interface-nya itu pengennya itu seperti apa sih. Yang pertama itu tentunya menampilkan halaman login untuk usernya. Yang kedua itu menampilkan data produk yang ada di konveksi. Seperti tadi, pengen produknya itu apa, misalnya ada jenis jersey, celana, atau rompi, atau misalnya kaos biasa, kaos-kaos kayak alumni sekolah atau sanggar tari yang tadi di awal. Kemudian yang ketiga itu ada menampilkan pesan informasi data produk, apakah jumlahnya masih ada atau tidak. Di sini tuh kayak menampilkan pesan informasi itu seperti deskripsi dari produknya itu, misalnya ukurannya SML atau XL atau double XL dan sebagainya. Kemudian jangan sampai kalau misalnya produk yang nggak ada itu ditampilin di webnya tersebut. Jadi nanti pelanggan juga kebingungan dan kita juga memprosesnya juga agak rumit. Kemudian yang keempat itu menampilkan form sales order, yang terakhir itu menjadi sebuah sistem yang mudah digunakan. Kebutuhan datanya itu kita ada dua, yaitu data produk. Data produk itu sama kayak kalau di database itu sama kayak entitas ya. Terus atributnya itu kayak ada nama produk, ada satuan produk, sama harga produk. Terus yang kedua itu ada data customer yang terdiri dari nama customer, alamat, kemudian nomor HP. Di sini tuh data customer ya ujung-ujungnya buat kontak aja sih, kayak misalnya barangnya itu mau dianterin kemana. Kalau misalnya nggak ada data-data customer ya kita bingung mau ngiriminnya kemana. Kemudian implementasi sistem. Jadi implementasi yang digunakan adalah implementasi modul sales pada konveksi ke aparel. Ya intinya hanya modul sales saja. Terus dengan menerapkan Odoo ERP system ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada karena pencatatan dan pendataan dilakukan secara otomatis dan keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Dengan menerapkan sistem tersebut, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kinerja dan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Ini demo Odoo ERP-nya nanti akan ditampilkan terakhir. Nah, di sini tuh ada tampilan mengenai yang tampilan awal itu form loginnya, ada email dan password. Terus next. Nah, di sini itu ada data customer. Data customer itu berisikan seperti nama customer itu siapa, misalnya ada individual atau perusahaan. Seperti yang tadi sudah disinggung, ada alamatnya, ada nomor telepon, ada email, terus ada situs web mungkin kalau misalnya ada yang perusahaan. Nah, di sini ada data produk. Data produk itu berisikan nama produknya, terus tipe produknya apa, terus kategorinya apa, terus ada berapa kuantitinya gitu. Next time. Nah, ini ada form membuat sales order. Di sini misalnya si customer itu, ini contoh aja ya, ini bukan lampu. Misalnya dia pesan produk baju, terus kuantitinya 1, terus misalnya harganya itu 30.000 di sini. Terus
di atas itu ada nama customer-nya. Nama customer-nya misalnya di sini nama perusahaan nih PT Medijaya itu, dan alamat, dan juga order date-nya kapan. Next. Di sini itu ada kolom menambahkan item produk sales order. Ini misalnya kayak tadi produknya misalnya kayak baju, terus di sini juga order quantity-nya sama kayak tadi, terus di save nanti. Next, Kang. Nanti setelah itu baru dikonfirm nih sama salesnya nih. Kalau misalnya udah kayak gini, nanti kan tercantum harga di bawahnya 30.000, nanti dibayar sama pelanggannya gitu. Yang next, Kang. Nanti kayak seperti invoice, nah ya invoice kayak gini. Itu setelah itu pelanggan bayar, nanti dikonfirmasi ke pemilik manajernya. Next, Kang. Akan dijelaskan oleh Kang Agus. Silakan, Kang Agus. Ya, untuk penjelasan yang ini, saya akan menjelaskan integrasi modul sales-nya. Modul yang terintegrasi berupa modul yang digunakan oleh user sesuai dengan keperluan. Modul yang diintegrasikan berupa modul purchase, point of sale, production, dan inventory. Purchase modul ini untuk mencari penjual dari harga penawaran yang mengkonversikan menjadi pesanan pembeli. Point of sale sebagai tempat kasir check out counter dengan mesin kasir cash register, di mana pembeli dan penjual melakukan pembayaran atas barang dan jasa yang telah diterima. Pada pos penjualan akan menghitung seluruh jumlah harga yang dibeli konsumen dan memberikan pilihan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran serta mengeluarkan tanda terima transaksi pembeli yang biasa disebut dengan struk. Production sebagai aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk yang dimana dalam proses tersebut meliputi perencanaan produk, pemilihan material, perencanaan pemrosesan produksi, manajemen pemasaran, dan di dalamnya melibatkan material, mesin, alat, dan tenaga kerja. Sedangkan inventory modul ketersediaan kaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan merupakan suatu kegiatan yang menyediakan stok bahan baku atau bahan setengah jadi ataupun barang jadi demi kelancaran proses produksi dan pemenuhan permintaan pelanggan. Untuk kesimpulannya, Odoo ERP System ini secara keunggulan fitur default dalam Odoo sangat cocok diimplementasikan pada perusahaan berbasis perdagangan, manufaktur, distribusi, dan retail. Bentuknya yang dinamis, arsitektur yang terbuka, mempunyai banyak fitur web service, mudah untuk di-custom dan dirubah modulnya sesuai dengan yang diperlukan. Namun kelemahan dari Odoo adalah untuk mengimplementasikan perusahaan mempunyai alur SOP standar prosedur khusus. Odoo memerlukan banyak proses kustomisasi yang terkadang sampai merubah secara prinsip seperti merubah source code, mengembangkan aplikasi plugin sendiri, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam Odoo juga terdapat banyak fitur-fitur yang sifatnya komersil atau harus berbayar dan belum termasuk dalam Odoo versi community, sehingga masih harus ada biaya tambahan untuk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Saya Agus Master Prasetya dan teman saya Aulia Azara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh demo video Odoo ERP. Hi everyone. As you may know, selling is certainly a very specific art form. In business, the most effective ways to make your products accessible to buyers is to sell them on your e-commerce website, in your own physical storefront, or via your salespeople. At Stealthy Wood, we'll do all three, but today, let's focus on the last one. The most common challenge for salespeople is not having the right tool to help them sell effectively. That's why Odoo decided to create a sales management software that will automate part of their work, allowing them to focus on what they're good at, selling. In fact, this software will help them avoid wasting time on opportunities that won't end with an agreement. With Odoo, we will simplify the job of our sales rep by providing quick access to data and links, improving conversion ratios, and our customer base.
And in conclusion, our salespeople will save time by having less work since the database will do the daily and time-consuming tasks by itself. So let's dive in our Stealthy Woods database to see how it works. All right, here I am on my database. So let's go ahead and jump directly to our sales application. Once we're looking at our sales dashboard, we're going to go ahead and create a quotation. I can do that by clicking on the Create button right here. If you find yourself somewhere else in the sales application at any point in time, you can always come back to this page by clicking on Orders, Quotations. All right, so let's click on Create. Now, the first thing I'm going to do is add my customer. So, of course, I can add a customer that already exists in my system. Or I can also take advantage of Odoo's autocomplete feature. So if I go ahead and search a name, Odoo will search an external database and come up with a list of results related to that name that I typed. Okay, so I'm going to go ahead and select one, and then Odoo will create a contact in my system with all of the information that it could find for this person. So in this case, I have company address, tax ID, phone number, email, website link. Okay, and I can also modify that right now on the fly if I need to. So for example, if I want to change the email address, I can do that. And then click on Save. So it's super fast and easy. Now that I've added the customer, let's go ahead and add a few products. Okay, so my first product will be my customizable desk. Now, right away, I have my product configurator, which is an option that I have activated in the settings of my sales application. Okay, and since this product does have variants, and we'll talk about that more in another video, so be sure you check it out, I can go ahead and select among the variants. Okay, but I'm going to go ahead and stick with the classic and then click on Add. Now I've also added some optional products to my main product template, and it's going to allow me to add that to my cart right now without having to search for the product. So I'm going to go ahead and add my warranty. Okay, and that will be added to the quotation automatically, but I'm actually going to go ahead and show you where you can add those optional products on the product template. So let's pop open our product template here. Okay, and then we're going to go to the Sales tab, scroll down, and under the Options section, we have our optional products. And I can add those here. All right. But now that I went ahead and added the optional product that I wanted, my warranty, let's go ahead and add a couple more products. So the first one will be an office lamp. Okay, I can change the quantity. So let's say 4, unit price will be 30. Okay, I can change it manually just like that. And let's add another product. Let's add our large cabinets. Okay. Now I can, of course, modify these fields manually as we just saw for the office lamp, but I can also add an equation here as well that Odoo will calculate instantly, which is really cool. So if I put equals 9 times 12, for example, Odoo will calculate that right away. So you don't have to just enter a number. You can also enter an equation and Odoo will take care of it for you, which is a super cool feature. All right, now that I've added all of the products that I would like to, I also want to organize this in another way. I want to make it more beautiful, easier for my customer to digest. So I'm going to add some sections. Okay, so I'm going to click on Add a Section. All right, here I will add furniture, and then I'm going to add a second section as well, lights. Okay, so let's go ahead and drag and drop these sections where we would like. So I'll move furniture to the top, lights will go above office lamp, and of course I'm going to move the large cabinet to under the furniture section. So that looks really good. Now, not only can we add sections, but we can also add notes where we would like to. For example, I would like to add a note here. Just thanks. I can add that right there on the quotation if I would like to. Of course, I can add other notes as well. I don't just have to say thanks, but I think that's a nice touch. All right, so this looks really good so far. Let's save this. Now, of course, we need to give this quotation to the customer. So I can either print it. Odoo will generate a PDF for me. Just go to Print, Quotation/Order. All right. It will automatically be downloaded, and then I can go ahead and preview that PDF. Okay, I have my sections, I have my note, it looks really good. I can also send it by email, so I will print it if the customer is there with me and I want to physically give them the quotation, or I can click on Send by Email.
which is what I'm going to do. And I will also have the option to edit the email template right away. Okay, so I have, hello, your quotation 65 amounting in this amount is ready for review. And I can say, I can personalize it a bit, even if I would like to. Hello, Odoo. Have a great day. So I can modify it or I can leave it the way it is. I have that option. So let's go ahead and click on send. All right, once we send the email, the customer will, of course, receive the quotation, and you're going to be able to preview that PDF right here in the chatter of the document. Okay, so you can see exactly what was sent. I have the message that I wrote as well. Okay, and we can also see what the customer will see when they look at the online preview. All right, we have that customer preview button right here. So let's go ahead and click on that. All right, so this was going to redirect us, and this is exactly what the customer will see. Okay, so they're going to be able to sign and pay. They have all of the information. So of course, if they confirm this quotation, sign and pay, that quotation will move from quote to sales order, but we can also change that manually. So let's click on back to edit mode, where we'll be redirected to the quotation from our end. I can click on confirm. Once it's confirmed, we're going to see a status change from quotation sent to sales order. Once it has moved from quotation to sales order, a delivery order is also automatically generated if the products need to be delivered. Okay, and then from there, we also have the option to create the invoice. We can always send by email again if we need to, and hopefully not, but we have the option to cancel as well. All right, so that is the basics. I hope you enjoyed this video. If I don't